Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, berjumpa lagi dengan saya Cak Imam di channel yang sama, channel Fajar Jaya Production. Nah, Cak Imam saat ini masih berada di gudang dan akan selalu mengeksplor barang-barang yang ada di gudang Cak Imam. Oke, untuk video kali ini Cak Imam akan menerangkan beberapa alat sablon tentunya. Itu Cak Imam akan menerangkan karakter dan ciri-ciri berbagai macam jenis sekren. Nah, apabila nanti rekan-rekan semua akan menggunakannya di meja pengering yang Cak Imam buat, atau akan mengaplikasikan alat pengering yang dibuat seperti kemarin di video yang lalu. Nah, itu kita harus bagaimana? Ikuti terus video kita supaya tidak terjadi salah paham. Ikuti videonya dengan detail. Di sini Cak Imam akan menerangkan dengan detail. Tipe sekren, karakternya itu harus dipahami agar nanti pada waktu pengaplikasian alat pengering itu tidak terjadi salah paham. Oke, tidak lupa juga Cak Imam selalu mengingatkan buat rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Selalu dukung channel Fajar Jaya Production agar kami lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi seputar dunia layang-layang. Oke lur, kita lanjut tutorialnya. Ikuti, tonton terus video kita agar paham dan bisa bermanfaat. Nah, oke lur, ini di depan kita sudah saya siapkan beberapa bidangan sekren atau bidangan motif. Nah, ini yang mana di sini sengaja memang saya siapkan yang tipenya berbeda-beda. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan penyablonan dengan menggunakan meja pengering yang saya buat, di sini saya harus menjelaskan terlebih dahulu, yaitu karakter-karakter sekren atau karakter bidangan motif yang harus dipakai, gitu lur. Agar tidak terjadi salah paham. Nanti Cak Imam dibilang tidak transparan. Nah, ini saya buka, saya jelaskan satu persatu karakter sekren, dan trik bagaimana kita menggambar atau pemotifan layangan sukai dua warna dengan cara menggunakan dua sekren dan satu sekren. Tuh. Nah, semua akan saya jelaskan. Tonton videonya sampai habis, sampai selesai. Oke, kita yang pertama. Nah, yang pertama ini lur, ini bidangan sekren masih kosong. Ini masih kosong, masih baru, belum terpakai. Nah, ini saya perlukan untuk mengedukasi teman-teman semua. Nah, saya taruh sini dulu sementara. Nah, setelah sekren ini disetting atau dikasih gambar, jangan langsung dipakai.
Nah, setelah dikasih gambar seperti ini, dikasih motif kayak gini di tempat setting tentunya seperti ini. Nah, ini jangan langsung digunakan untuk menyablon. Nah, lapisi dulu samping-sampingnya seperti ini contohnya. Tidak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sampingnya kita kasih list seperti ini. Nah, samping-sampingnya kasih list seperti itu dengan menggunakan ini, menggunakan isolasi kertas supaya cat itu tidak menerembes atau tinta tidak menerembes lewat bekas ini, bekas staples ini. Tuh, fungsinya kita memberi list isolasi. Tuh, itu yang perlu diperhatikan. Nah, jenis-jenis skren ini Cak Imam di sini hanya mulai buka. Itu Cak Imam cuma menggunakan 2 jenis skren. Dua tipe. Nah, yang lazim digunakan oleh teman-teman di luar sana itu menggunakan T180 atau tipe 180. Nah, cuma Cak Imam di sini menggunakan tipe 200 dan tipe 180. Apa perbedaannya? Nah, kalau di T180 itu daya keringnya lambat. Kalau T200 itu daya keringnya cepat. Itu dia. Nah, semua tipe baik T180 atau T200 itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kalau untuk T180 seperti ini contohnya. Nah, ini kan menerawang. Istilahnya bisa langsung tembus. Nah, ini kelebihannya cat yang kita gosokkan itu cepat keluar, walaupun sekali gosok itu cepat keluar. Itu kelebihannya T180. Cuma kekurangannya apabila kita menggunakan meja pengering yang Cak Imam buat, itu keringnya lama gitu. Kelebihannya motifnya cepat keluar, kekurangannya itu tadi keringnya lama gitu. Nah, kalau kita menggunakan T200 ini ya. Nah, ini saya menggunakan T200. T200 ini kekurangannya itu motifnya keluarnya lama, harus 2 sampai 3 kali gosok baru keluar. Nah, cuma itu tadi daya keringnya cepat sekali. Tuh. Daya keringnya cepat sekali. Nah, itu saya sarankan buat teman-teman yang punya usaha sablon dan akan mengaplikasikan meja pengering kita yang Cak Imam rancang, itu gunakanlah T200 atau tipe 200. Nah, agar keringnya bisa maksimal dan pengerjaannya cepat gitu. Jadi material-material yang perlu diperhatikan yaitu cat dan kertas juga berpengaruh. Nah, kalau kita menggunakan kertasnya itu kertas tisu, itu kita menggunakan T180 nggak apa-apa, karena karakternya tisu itu dia menyerap cat dengan tebal. Nah, gunakanlah T180.
Kalau menggunakan kertas minyak atau kertas kretek, gunakanlah T200. Agar apa? Supaya keringnya cepat. Karena sifatnya kertas kretek itu dia menolak, ada sifat minyaknya. Dia menolak, tidak meresap. Cat itu tidak meresap. Apalagi kalau kertasnya kertas minyak atau kertas kretek yang tipe dari RRC tuh. Jadi kelihatan gambarnya itu semu-semu seperti timbul tuh. Nah, saya rasa cukup. Ini perbedaan tipe itu udah cukup kita bahas. Di sini saya cuma akan memberikan ciri-ciri. Nah, ini dia lur. Ciri-ciri T180. Ciri-ciri T180 itu begini. Pori-porinya besar. Pori-porinya besar dan rawang bisa tembus. Nah, itu. Ini ciri-ciri T180. Kalau T200 itu pori-porinya kecil. Seperti ini. Ini T200, pori-porinya kecil. Nah, kebetulan ini punya Cak Imam ini jenis T200 tapi ini impor. Ini yang kainnya kuning. Itu kain impor namanya itu. Kain impor yang Cak Imam pesen udah di langganan. Itu kainnya kuning. Kalau yang ini kain putih. Nah, ini kainnya putih. Ini lokal. Tuh. Nah, ini kalau T200. Nah, ini. Pori-porinya tidak tembus. Pori-porinya itu rapat, tidak tembus. Cuma itu aja jadi cirinya, ringan sebenarnya lur. Oke. Cuma itu aja yang perlu diperhatikan. Sama rakelnya lur. Rakel itu ada dua jenis yang perlu diperhatikan rakelnya. Jadi kalau kita menggunakan yang T180 itu gunakanlah rakel yang tajam. Nah, rakel itu kan ada dua sisi. Nah, gunakanlah rakel yang tajam seperti ini. Supaya apa? Tintanya yang keluar nanti di kertas itu tipis seperti ini. Nah, ini. Gunakanlah rakel yang kalau kita menggunakan T180, gunakanlah rakel yang seperti ini. Nah, posisi yang berdiri begini. Tuh. Nanti keluarnya tipis dan membantu pengeringan. Kalau kita menggunakan tipe yang 200, nah, gunakan rakel yang tumpul seperti ini. Nah, itu lur. Nah, ini rakel tumpul itu kita aplikasikan ke sekren yang tipe 100. Nah, tipe 200. Kalau rakel yang tajam kita aplikasikan ke sekren yang tipe 180 seperti ini. Lur. Nah, oke, selanjutnya lur ya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk menggambar layangan supai dua warna. Nah, kita harus biar agar lebih mudah, kita gunakan dua sekren seperti ini yang sudah kita setting. Nah, tuh, kita gunakan dua sekren. Jadi tidak repot. Kalau dua sekren tidak repot. Cak Imam, apakah bisa kita menggunakan satu sekren? Bisa. Nah, seperti ini lur. Ini Cak Imam garap dua warna pakai sekren ini untuk garap layangan sukai
supernya. Kita hanya menggunakan ini. Cuma kita kelemahannya apa? Kelemahannya kita harus telaten. Harus telaten membuka dan menutup. Nah, nanti pada waktu kita garap yang tengah ini, nah, ini gambar yang samping kita tutup. Gambar yang samping ini kita tutup, samping kiri dan samping kanan kita tutup. Garaplah yang tengah dulu. Nah, setelah selesai yang tengah ini, kita cuci yang bersih, gantian. Yang tengah ini ditutup, yang ini dibuka, barulah kita garap finishingnya gitu lur. Tapi yaitu kelemahannya, repotnya itu kita harus membuka dan menutup. Kalau screen 2 seperti ini gampang. Kita selesai garap yang ini, udah tinggal kita taruh, kita langsung ganti screen yang ini. Lur, sudah cukup ini penjelasan dari Cak Imam. Mudah-mudahan dimengerti dan bisa diaplikasikan di tempat kerja masing-masing. Nah, gitu. Semoga informasi ini sangat bisa membantu. Terima kasih. Nah, oke dulur, demikianlah tadi ulasan singkat dari Cak Imam. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan, dan selalu ingat, jangan lelah berbagi. Nah, itu dia. Jangan lelah berbagi. Sedikit, sekecil apapun itu, yang penting kita ikhlas, insya Allah bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan tidak lupa di akhir lalu mengingatkan, jangan lupa video kita ditonton, silahkan komen dengan komentar yang positif dan like-nya juga ditekan. Untuk itu saya akhiri video dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu angkasa, tetap semangat dan optimis.